Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dengan NPM A101704117. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Supply Chain dengan Metode SCORE pada Kopi Gunung Tilu, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Pembangunan pertanian subsektor perkebunan memiliki arti penting terutama di negara berkembang yang selalu berupaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Selain itu, subsektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu komoditas perkebunan yang turut menyumbang peranan yang berat bagi pembangunan pertanian di Indonesia adalah kopi. Kopi menjadi produk andalan bagi ekspor Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI, jumlah ekspor kopi Indonesia mengalami fluktuasi, namun perbedaan dari jumlah ekspor dari tahun ke tahun tidak terlalu besar. Nilai ekspor kopi yang dihitung merupakan akumulasi dari semua produk kopi maupun produk turunannya selama 1 tahun, seperti kopi instan dan kopi olahan lainnya. Menghadapi kondisi persaingan yang semakin tidak dapat diprediksi, diperlukan pengukuran kinerja rantai pasok yang tepat, sehingga kerjasama antar pelaku bisnis dapat mencapai efektivitas bisnis. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki pengukuran kinerja rantai pasok dengan berkualitas baik akan memungkinkan perusahaan untuk bertahan dan memenangkan persaingan bisnis dalam sektor pertanian. Pengukuran kinerja rantai pasokan sangat dibutuhkan untuk menjadi tolak ukur agar perusahaan bisa bertahan dan mencapai keuntungan. Supply chain rantai pasok memperlihatkan proses ketergantungan antar berbagai pihak dari hulu sampai ke hilir. Pengukuran kinerja di dalam rantai pasok sangat penting dilakukan di industri-industri yang ingin meningkatkan kompetisinya sebagai industri yang kuat. Industri-industri pada umumnya melakukan pengukuran performasi terhadap rantai pasok dengan tujuan mengurangi biaya-biaya, memenuhi kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan. Sektor pertanian sebagai suatu membawa dampak pertumbuhan ekonomi hendaknya menyadari pentingnya penggunaan teknologi yang berkualitas baik sepanjang proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen guna menghasilkan kepuasan konsumen. Tujuan utama dari pengukuran kinerja supply chain adalah untuk membantu memonitoring jalannya aplikasi supply chain management agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, indikator kinerja yang digunakan lebih bersifat spesifik dan relatif berbeda dengan sistem pengukuran kinerja organisasi. Sistem ini lebih bersifat integratif dengan area kerjasama yang meliputi pemasok, pabrik, distributor yang bertujuan mencapai keberhasilan implementasi supply chain. Selanjutnya ada gambar rantai pasok di Kopi Gunung Tilu Pangalengan dalam mengimplementasikan konsep manajemen rantai pasok. Tahap pertama yaitu petani. Petani mendapatkan bibit kopi dan dinas perkebunan dengan gratis. Kopi yang dihasilkan 100% organik. Hal ini diawasi oleh dinas terkait langsung dan di lapangan diawasi oleh Koperasi Kopi Gunung Tilu. Setiap tahun para petani melakukan rapat anggota tahunan guna menjaga kualitas kopi. Kopi yang dipanen sudah memasuki masa petik merah. Per tahun para petani menghasilkan sebanyak 16.000 ton. Setelah disusutkan, terdapat beberapa proses sebelum pohon kopi dapat ditanam. Awal mula lahan yang akan ditanam kopi harusnya sudah digarap. Selanjutnya dilakukan pembenihan bibit, lalu pohon bibit kopi ditanam. 1 tahun kemudian baru kopi dapat ditanam. Setelah itu
pohon kopi dapat dipanen sebanyak setahun sekali. Tahap kedua yaitu pengepul dan pabrik. Setelah para petani melakukan panen raya, biasanya pengepul akan membeli semua hasil panenannya. Akan tetapi di Gunung Tilu pengepul dan pabrik diambil oleh koperasi, sehingga setelah panen raya, para petani yang mendatangi koperasi tersebut selanjutnya oleh pabrik dilakukan pengelupasan kulit kopi. Koperasi tersebut sudah berdiri sejak tahun 2000. Kehadiran koperasi memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan petani kopi. Perbandingannya adalah sebelum terdapat koperasi, harga kopi per kilo hanya Rp3.000, sementara setelah didirikan koperasi, harga kopi per kilo mencapai Rp9.000. Di pabrik kopi diolah hingga siap minum. Tahap ketiga yaitu distribusi. Tidak hanya itu, kopi Gunung Tilu hadir di marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia. Tidak sampai di situ, pengurusnya aktif Instagram guna memasarkan produknya. Sebanyak 70% hasilnya dibeli oleh Mitsubishi Corp. Untuk pengambilan yang besar ini, pihak perusahaan langsung menjemput produk kopi tersebut, dan 30% dibeli oleh perseorangan di wilayah Bandung dan sekitarnya hingga ke Medan. Untuk distribusi yang lebih sedikit, koperasi menyediakan mobil untuk pengiriman, dan untuk pengiriman yang cukup jauh, maka koperasi bekerja sama dengan pihak ekspedisi terdekat seperti Pos, JNE, dan JNT. Tahap keempat yaitu agen. Salah satu agen dari kopi Gunung Tilu diambil alih oleh koperasi. Selain sebagai mengolah kopi, koperasi juga dijadikan agen untuk menunjang penjualan. Selain penjualan secara langsung, koperasi juga melakukan penjualan melalui jejaring sosial media dan toko online. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi analisis pengukuran kinerja rantai pasok di kopi Gunung Tilu Marga Mulia Pangalengan. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam implementasi pengukuran rantai pasok pada kopi Java Gunung Tilu Pangalengan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesesuaian dan implementasi pengukuran rantai pasok menggunakan metode SCORE. Alamat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di lokasi Marga Mulia Kopi Java Preanger Pangalengan yang beralamat Jalan Raya Bandung, Pangalengan, Desa Marga Mulia, Pangalengan. Selanjutnya ada tinjauan teori. Menurut Jay Heiser dan Barry Render 2010, supply chain management adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Manajemen rantai pasokan yang efektif menjadikan para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah. Suatu keunggulan bersaing dapat bergantung pada hubungan strategi jangka panjang yang dekat dengan sedikit pemasok. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, analitik, dan komparatif. Menurut Nazir 2009, metode deskriptif merupakan metode yang memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki terkait dengan saluran pemasaran kopi Gunung Tilu Pangalengan. Metode analitik merupakan metode yang berfungsi menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi terhadap hasil analisa, yaitu terkait dengan kinerja rantai pasok serta nilai tambah kopi Gunung Tilu Pangalengan. Metode komparatif merupakan metode yang berfungsi untuk membandingkan beberapa karakteristik dari beberapa populasi yang diteliti. Pada penelitian ini, metode komparatif digunakan untuk membandingkan kinerja serta nilai tambah pada rantai pasokan kopi Gunung Tilu Pangalengan, Kabupaten Bandung.